Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Triwahyuni dari kelas Tebin 3A dengan NIM 186021024259. Saya di sini akan menjelaskan penelitian saya terkait kode etik guru, yaitu dalam tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Bapak Habibullah. Baiklah, saya mengambil materi pada kali ini yaitu terkait kode etik. Itu karena apa? Di lapangan itu guru masih banyak yang belum paham terkait kode etik. Kode etik itu apa, isinya apa, itu belum paham atau belum mengerti. Padahal siswa itu membutuhkan sosok seorang guru itu selain sebagai pentransfer ilmu, tetapi juga sebagai contoh atau sebagai murabbi atau pentransfer tadi, ataupun muadib atau sebagai contoh. Jadi apabila guru belum menerapkan, belum mengimplementasikan kode etik tersebut, lalu bagaimanakah siswa dapat mencontoh atau menteladani atau menjadikan guru itu sebagai idolanya dia, sehingga perilaku-perilaku yang baik atau tindakan-tindakan yang baik itu dapat dicontoh oleh peserta didik. Jadi dari permasalahan terkait kurang pahamnya guru terkait kode etik atau kurangnya kesadaran guru mengenai kode etik itu bisa kita cari solusinya yang dapat diterapkan dalam pendidikan. Bisa berupa sosialisasi, terus pembuatan buku kode etik yang mudah difahami, terus pengawasan etika sistematis. Jadi kalau kita masih awal dalam penerapan kode etik itu memang sulit, tapi kalau sudah dibiasakan akan mudah. Terus ada penekanan disiplin dan keteladanan moral, dan juga membangun kesadaran individu. Ini yang paling penting, yaitu membangun kesadaran individu, di mana kesadaran individu itu tercipta dari diri sendiri. Kalau kita belum paham manfaat, fungsi dari kode etik dalam diri kita, maka kita belum bisa menerapkannya. Setelah kita mengetahui permasalahannya di lapangan, kita sebagai calon pendidik juga harus mengetahui supaya besok saat kita terjun ke lapangan langsung, saat kita menjadi guru itu bisa menerapkan kode etik itu. Jadi kode etik adalah suatu pedoman perilaku seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Jadi secara bahasa, etik itu dari bahasa atau berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata ethos yang berarti kebiasaan, sikap, dan karakter. Jadi dalam konteks pendidikan, kode etik itu berfungsi mengatur bagaimana guru bersikap terhadap peserta didik, sesama guru, orang tua, masyarakat, dan bagaimana perilaku guru terhadap profesinya itu sendiri. Di sini manfaat kode etik atau fungsi kode etik itu sendiri yaitu yang pertama yaitu sebagai pengendali moral, di mana menjadi arah perilaku guru agar bertindak profesional, jujur, sabar, dan penuh kasih dan sayang. Yang kedua yaitu pengendali perilaku, di mana di sini fungsi kode etik yaitu menghindarkan guru dari penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang merugikan peserta didik. Yang ketiga yaitu sebagai landasan profesionalisme, yaitu kode etik menjadi standar untuk mengevaluasi guru dalam mengajar. Di dalam perspektif Islam, itu kode etik memiliki fungsi di mana guru harus memiliki sifat adil, tidak membeda-bedakan sesama peserta didik. Jadi yang memiliki karakter berbeda dilarang disamakan. Terus yang kedua yaitu supaya guru itu ikhlas dalam mengajar, tidak harus didasari dengan niat karena Allah. Terus yang ketiga yaitu menyayangi peserta didik seperti menyayangi diri sendiri. Apabila peserta didik memiliki masalah, itu kita juga harus mengetahui apa sih permasalahan peserta didik itu, lalu kita mencari solusinya. Terus yang keempat yaitu mengajarkan ilmu secara benar dan menyeluruh. Sebagai guru kita harus mengajarkan seluruh ilmu yang kita dapatkan, dilarang kita itu menyembunyikan ilmu yang sudah didapat. Terus yang kelima yaitu membantu perkembangan intelektual dan akhlak peserta didik, di mana apabila dari segi intelektualnya dari siswa tersebut kurang, mungkin kita harus memberi materi tambahan ataupun kita merubah metode pembelajaran kita supaya peserta didik paham terkait materi tersebut. Terus yang keenam menjadi teladan dalam ucapan maupun tindakan. Ini yang sering guru itu lewatkan, yaitu sebagai teladan. Dia belum menyadari bahwa dia itu sebagai guru itu dilihat atau dipandang peserta didik atau peserta didiknya itu sebagai contoh. Terus yang ketujuh yaitu menjalin hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat, di mana di sini akan menimbulkan nilai kesan baik terhadap guru.
Adapun apabila kita sudah menerapkan kode etik itu, lalu dampak dari kode etik itu dalam karakter peserta didik itu, yaitu sebagai siswa itu dapat memiliki nilai kejujuran, kedisiplinan, dan keadilan. Apabila guru sudah mencontohkan disiplin, adil, jujur, itu siswa juga dapat menerapkannya. Terus guru yang sabar dan penyayang membentuk suasana belajar yang positif. Di situ siswa nyaman dalam belajar dan juga materi yang akan disampaikan itu mudah difahami oleh peserta didik. Terus yang ketiga itu guru yang profesional menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kepribadian anak. Apabila suatu anak itu ada masalah, ada problem, terus diselesaikan dengan baik oleh gurunya, maka karakter anak itu tidak akan keluar dari jalurnya. Atau apalagi guru itu melandaskan dasar Islam di situ, nanti anak itu akan terarahkan tidak menjadi anak yang tidak memiliki akhlak yang baik. Terus yang terakhir yaitu nilai-nilai Islam yang diterapkan guru mendorong terbentuknya karakter religius, berakhlak mulia dan berintegritas. Jadi tidak semua murid itu di rumah diasuh dengan baik oleh kedua orang tuanya, mungkin ada yang broken home atau mungkin di lingkungannya itu belum ada TPA ya. Apabila kita di situ menjadi guru, kita harus menanamkan nilai-nilai religius. Karena apa? Supaya ilmu yang didapatkan itu juga berkah dan juga sifat atau akhlaknya anak itu juga baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.